paling enak emang jogging ya. Ini karena lagi ngetren banget olahraga di seluruh Indonesia. Kayaknya seluruh masyarakat Indonesia lagi menerapkan pola hidup sehat nih Buddies ya. Jadi pada sore hari ini kita akan jogging dan aku udah ada di Mataram gitu ya. Jadi kita nggak perlu hidup sehat yang mahal-mahal ya. Karena kan ini lagi ngetrennya kan kayak pedal, terus apalagi tuh. Apa itu yang kayak yoga gitu? Apa namanya? Aduh lupa, udahlah. Itu pokoknya banyak banget olahraga yang berbayar dan bayar mahal gitu ya. Tapi kita yang sederhana aja, terus nanti kita istirahat setelahnya gitu. Nah hari ini aku nggak sendirian Buddies, karena aku bakal mengajak ahlinya ya, atau atlet yang sebenarnya, atau runner biasa disebut nih. Terus kita kalau misalkan di sini untuk trek resminya atau trek yang bisa dibuat lari itu di dalam atau di sekitar lapangannya ya, jangan di jalan bahaya Buddies ya. Jadi kita langsung aja untuk setelah ini menemui teman aku yang sudah aku datangkan jauh-jauh dari Doro untuk menemani aku lari pada hari ini ya. Langsung aja tetap ikutin keseruan aku hanya di Healing, Heal Your Soul, Heal Your Mind. Oke, jadi Buddies, kenalin ini teman aku. Hai, namanya aku Dinda. Dinda. Oke, jadi dia tuh salah satu rekan aku yang ketemu waktu kita kelas 5 ya, SD betul. ya, gara-gara jambore daerah di Dieng. Ya ampun, ini baru kita ketemu lagi buat syuting ya. Dan sekarang dia merupakan runner enthusiast. Mungkin ya. bisa dikenalnya gitu ya. Oke, nah kamu kalau boleh tahu awalnya bisa lari-larian itu gimana itu awalnya? Awal bisa lari, sebenarnya aku tuh terpaksa sih Lin. Oke. Berawal dari terpaksa, dipaksa, emang jadinya terbiasa gitu ya. Ya jadinya sekarang kayak kecanduan buat lari gitu. Tapi emang buat konsisten belum sekonsisten itu sebenarnya. Belum sekonsisten itu, tapi kayaknya aku lihat di postingan Instagramnya ini udah konsisten banget ya. Kalau kamu nggak konsisten, aku apa ini? Ya seminggu 3 kali belum konsisten lah. Oh gitu, oke. Tapi kamu berarti biasa ikut event-event gitu, lari-lari? Event ya, aku beberapa kali ikut event. Apalagi kalau ada diskon komunitas gitu, berangkatin aja sih. Oke, ya. ya. Tapi itu di Jakarta? Di Jakarta, di Pekalongan juga 1-2 kali sih, karena aku nggak nepatin waktunya waktu pulang gitu kan. Jadi lebih seringnya di Jakarta. Oke. Gitu. Makanya ini kalau misal Buddies bisa lihat ya, Dinda sangat proper sekali ya outfitnya ini. Bisa dilihat, ini runner ori, ini runner KW. Oke, tapi sebelumnya Dinda, kamu udah pernah lari di Mataram? Kalau di Mataram jujur belum pernah sih Lin, karena lumayan jauh ya dari Doro ke Mataram. Oke, kita datangkan langsung dari Doro. Oke. Tapi kalau misalnya di Doro atau di dekat-dekat rumah biasanya lari di mana? Aku kalau di Doro sering lari dari rumah naik ke atas atau ke bawah karena kan full tanjakan ya. Itu emang menunya pedes-pedes sedep sebenarnya. Karena kalau di Jakarta aku jarang nemuin tanjakan. Iya, gitu. Betul. Seringnya di rumah. Tapi paling deket sih paling ke Stadion Kedunguni atau Stadion Mandala Krida ya? Ya, atau ke Kajen, di alun-alun Kajen. Oke, tapi makin menantang sih kalau misal di tanjakan gitu ya. Betul. Itu kita jalan aja tuh udah pedes banget, apalagi lari. Emang tidak diragukan lagi. Anak atau warlock dari Doro ya. Oke, langsung aja mungkin kita setelah ini sebelum jogging biasanya ngapain dulu Dinda? Aku sebelum jogging pastinya pemanasan dulu sih. Tapi yang perlu di note mungkin di sini pemanasannya itu biasanya kita pakai gerakan yang dynamic warming up gitu. Gimana tuh? Oke, dynamic warming up itu gerakannya lebih aktif gitu. Jadi lebih bisa mempersiapkan otot kita sebelum kita masuk ke kegiatan yang intens di lari. Jadi heart rate kita perlahan lebih naik dulu gitu. Oh gitu. Oke. Jadi pelan-pelan menaikkan heart rate. Iya betul. Biar nggak kaget. Oke, aku diajarin ya. Oke, siap. Yuk belajar bareng. Buddies. Kita mulai dari kepala dulu ya Lin ya. Oke, kepala dulu. Kita dorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 4, 5, 6, 7, 8. Kita patah-patahin aja ke kanan 2 kali, kiri 2 kali. 4, 5, 6, 7. Sekarang tengok-tengok.
4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita ke tangan aja ya. Ke tangan. Puterin ke depan. Oke. Terus ke belakang. Kau jompo jadi keretek-keretek nih ya. Balungannya keretek-keretek. Sekarang kita lurusin aja tangannya, putar lagi ke depan. Oke. Karena lari itu juga bahunya pasti akan ke stretch juga dari gerakan tangan kita. Oke. Walaupun banyak kakinya. Iya, ya. betul. Sekarang masuk ke kaki. Jadi biasanya kan kita kalau pemanasan hitung gini gitu ya. Tapi menurut beberapa penelitian itu kalau yang stretching gitu lebih cocok buat pendinginan. Sedangkan kalau pemanasan seperti yang tadi aku mention itu lebih ke dynamic, jadi gerakan kita tuh lebih aktif. Contoh, Linda bisa di sebelah sini. Kita sambil jalan dikit ya. Boleh. Jinjit, lepas. Jinjit, lepas. Jinjit, lepas. Oke. Oh gitu. Jadi ada tambahannya gitu ya. Oke. Sama ada beberapa gerakan lain itu drill. Kita dari yang simple dulu, dari ankling. Oke, sambil maju mungkin ini lebih jinjit-jinjit. Jadi kalau gerakannya aktif gini, heart rate kita perlahan naik. Jadi kita lari itu udah nggak kaget langsung deg-degan jedak-jeduk kayak tadi ya. Oke. Sekarang high knee. Oh, yang kayak gini. Iya, betul. Terus kicking ditendang ke depan. Oh iya. Kalau gini kan udah mulai kerasa ngap dikit-dikit ya. Betul. Terus jogging aja. Habis itu baru kita masuk. Ya. Itu jadi mengurangi kemungkinan buat cedera juga. Jadi emang semuanya butuh proses termasuk heart rate kita gitu betul. ya. Jadi nggak yang gini, ternyata ini tuh buat pendinginan. Lebih cocok buat pendinginan. Tapi ya mungkin bisa nambah referensi lain lah ya dari tontonan YouTube dan lain-lain. Oke, siap. Ini baru pemanasan aja udah engap ya. Rada engap ya. Oke, langsung aja yuk kita lari. Mungkin ke sebelah sini dulu. Ayo Badis, ikutin kita. Let's go. Kalau misalnya saran nih buat para badis yang ada di rumah mungkin baru mau mulai untuk running gitu ya, itu ada saran nggak biasanya apa yang harus dimulai dulu? Yang harus dimulai dulu ya? Menurut aku sih yang pertama kita harus punya niat dulu sih. Niat dulu. Kalau punya niat kita nggak harus masuk langsung di intensitas tinggi gitu loh. Nggak harus sekali langsung harus 5 kilo, harus pace 6, itu hal yang mungkin bisa dicapai tapi agak bahaya ya buat pemula. Jadi better kita mulai dari rutin jalan kaki dulu tiap hari. Kan banyak nih tren yang satu hari berapa ribu step gitu. Mulai dari situ nggak apa-apa. Kalau udah mulai ringan, baru kita mulai jogging. Patokannya ke waktu dulu aja nggak apa-apa. Hari ini Linda lari 20 menit. Terus lusa lari lagi 30 menit gitu. Berarti targetnya bukan jarak tapi di waktu dulu gitu ya. Tapi tetap sesuai kemampuan, jangan sampai melebihi kapasitas gitu. Harus paham alarm tubuh kita sendiri gitu. Ya bener sih. Berarti emang harus step by step juga gitu ya. Nggak langsung ini baru pemula langsung 20 kilo lari ya. Bisa. Pingsan di jalan. Mungkin ada yang bisa tapi langka kali ya. Itu kayaknya mukjizat sih kalau gitu ya. Nah kalau Dinda biasanya lari berapa kilo biasanya? Aku lari, jadi aku tuh 1 minggu bisa 3-4 kali lari. Jadi yang biasanya hari Selasa itu aku menunya easy run itu mungkin antara 5-8 kilo. Terus hari Rabu aku masuk ke speed, bisa interval atau tempo atau fartlek. Itu ada beberapa jenis lari yang bisa dipelajarin lebih lanjut lagi lah gitu. Itu. Terus hari Jumat, hari Kamis aku biasanya rest atau diisi strength training gitu. Hari Jumat easy lagi, terus hari Sabtu biasanya latihan drill bareng komunitas gitu. Ya, apalagi kalau di Jakarta juga aku ikut komunitas di sana gitu, biasanya hari Sabtu. Jadi hari Minggunya sebagai penutup weekend gitu, kita aku biasanya long run.
kapasitas long run tiap orang itu beda-beda. Kalau misal Linda biasa lari 3 kilo, Linda lari di hari Minggu 8 kilo itu udah termasuk long run karena lebih jauh dari hari-hari biasanya. Ya. Oke. Kalau aku mungkin masuk di menu long run itu 10-12 kilo ke atas. 10-12 kilo, wah, mantap banget ya. Oke, berarti tiap hari selalu ada jadwal buat latihan. Iya, gitu ya. kalau nggak males. Kalau nggak males. Betul. Oke, gitu kuncinya ya, nggak males gitu ya. Betul. Karena emang menurut aku, apa ya, jujur aja nih, jujur ya. Kalau running itu tuh olahraga yang tercapek sih kalau menurut aku ya. Karena fokusnya di Satu kegiatan aja gitu kan. Kayak, aduh gabut lihat kanan kiri orang lewat gitu ya. Nah soalnya aku tuh basicnya ini basket soalnya. Jadi kalau basket kan ada distraksi gitu ya. Kita emang fokus buat masukin bola kering, walaupun larinya bolak-balik tapi nggak kerasa gitu kan. Nah kalau running tuh kayak capek gitu. Fokus ke kaki doang gitu, capek ya. Tapi buat yang udah enjoy di lari, jadi lari itu justru buat aku sendiri itu healing gitu. Oh ya, benar. Melepas penat, melepas stres atau mengekspresikan kebahagiaan tuh juga lariin aja udah. Iya benar. Kan pernah dengar nggak kata-kata ini kalau misalkan kita olahraga itu melepaskan hormon apa sih? Hormon kebahagiaan gitu betul. ya. Kalau nggak salah endorfin apa endorfin ya. Oke, hormon endorfin gitu. Jadi emang makanya ini masuk ke healing, Dinda. Oh iya benar. Iya, jadi bahagia kita ya. Iya, healing, melepaskan hormon-hormon itu ya. Terus kita langsung happy setelah ini melepaskan penat. Nah, bahkan di menu yang intensif gitu ya. Walaupun selama menunya udah ya ampun, kenapa sih aku harus ngelakuin ini? Kenapa sih aku memilih jalan ini gitu? Tapi setelah selesai, wah bangga atas keringat diri sendiri gitu sih. Betul. Jadi sebuah pencapaian tertentu ya. Oke, nah mungkin kita lanjut lari lagi. Yuk, kita udah istirahat tadi. Yuk, let's go. Oke, agak berasa ya hari ini joggingnya, tapi emang bener sih kata kamu tadi kalau kita pemanasannya mulai dari apa tadi namanya? Dynamic warm up. Dynamic itu kita berarti heart rate-nya nggak yang begitu anjlok gitu ya, dari rendah. Udah prepare dulu. Udah prepare. Oke, sekarang kita saatnya pendinginan. Pendinginan ini lebih ke gerakan statis ya, Jadi kayak yang umum orang-orang tahu kalau kita stretch gini-gini. Nah itu lebih cocok buat pendinginan. Oke. Kita langsung dari tangan dulu aja kali ya. Boleh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. Oh, oke. Lama gak olahraga ini, Bu. Aduh, beda ya emang ya. Ini pendinginan biar otot kita kembali ke semula sambil relaksasi gitu. Ya, emang bener sih. Ini apa dulu aku juga tiap pemanasan malah kayak gini ya. Padahal kayak gini kan lebih santai, harusnya emang cocok ke cooling down ya. Iya. Oke, kita ke kaki. Oke. Nah, enak nih kalau jogging ada temennya ya. Kamu biasanya ditemenin siapa kalau jogging? Sendiri sih, Lin. Kecuali kalau bareng komunitas. Di Pekalongan juga banyak kan ya komunitas. Ya. Kamu gabung juga? Iya, gabung. Itu biasanya dapat info dari mana tuh? Kita biasanya saling info lewat Instagram gitu. Biasanya juga open buat publik gitu. Jadi Linda kalau mau join bisa banget. Gitu. Oke. Tadi mau ngomong apa? Iya. Kalau nggak bareng komunitas ya paling sendiri. Tapi kalau sendiri kan capeknya kerasa banget ya. Bener. Oke, kita stretch lagi. Wah, lama banget gak stretching gini. Ini kalau sebelum tidur stretching gini juga enakan sih kali ya tidurnya ya. Betul. Ya ditengkuk. Oke. Nah, habis ini kita mungkin istirahat kali ya. Enaknya ngapain nih kita nih? Beli es. Langsung beli es ya. Kamu biasanya kalau habis olahraga juga langsung beli es? Saya pelari yang nggak terlalu ketat banget makanannya ya, jadi tetap makan apa aja gitu. Tapi nggak buat ditiru ya teman-teman ya. Oke. Oh my god. Oke, waduh keretek semua nih. Oke. Wah. Oke, sekarang terakhir kita apa nih? Stretch, kakinya lurus. Oke, ke atas. Oke. Lagi. Sekali lagi.
kita habis ini makan yuk. Yuk. Habis lari emang langsung lapar kali ya kita. Ya, sambil di sana kita ngecil dulu gitu ya, duduk-duduk sambil nungguin makanannya datang. Mana ya. nih kita, Lin? Aku ada rekomendasi kemarin itu sempet viral gitu Dinda, di sini ada Warmindo yang di sebelah rel. Oh, ada ya? Iya, di situ tuh. Jadi relnya itu rel mati. Jadi kita bisa duduk di situ sambil melihat pemandangan. Terus kalau ada kereta lewat itu ya bisa berangkat. Oh, gitu. berarti aman ya tapi ya. Aman. Jadi Mbak Dis, jangan lupa untuk ikutin keseruan kita selanjutnya setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Healing. Heal your soul, heal your mind. Oke buddies, welcome back to Healing. Heal your soul, heal your mind. Nah, kita udah sampai di Dinda, di kawasan rel kereta ya. Oke. Jadi di sini tuh ada Warmindo, namanya Warmindo Ajojing. Ajojing banget ini ya Ajojing. namanya ya. Iya, betul. Jadi kita bisa sambil duduk-dudukan, Oke. terus sambil lihat kereta lewat. Nah, Ini daerah mana sih, Lin? ini tuh daerah Bendan. Oh, Bendan. Iya, Oke, betul. maksudnya Bendan ya. Kita langsung pesan Oke. aja kali ya. Yuk. Oke, let's go. Oke, ini suasananya begini ya Dinda, sore-sore di Pekalongan. Ini kalau buat ngabuburit juga cocok banget ya kayaknya di sini ya. Udah bahas-bahas aja nih bocah. Kan momennya udah pas gitu, senja gitu ya. Bener-bener kalau Sore di sore-sore sini. mengingatkan sama ngabuburit Iya, ya, betul. emang ya, berburu takjil. Oke, kita sambil nunggu mie yang Oke. ada di belakang ya, kita dongeng-dongeng dulu Badis. Jadi Tapi haus nggak sih, Lin? haus. Oke, aku minum dulu bentar. Oke, bener juga. Haus ya. habis lari kita ya. Minumnya es ya. Bismillah. Segar banget, ya Allah. Emang bener sih tadi kamu bilang kalau habis olahraga minumnya Minum es. langsung hidup Iya, ya. betul. Energinya langsung seger lagi gitu. Oke, tapi biasanya kamu kalau habis olahraga apa yang kamu lakukan? Yang aku lakuin mungkin biasa aja sih, habis pendinginan ya udah gitu, tapi ada beberapa latihan yang aku ada treatment khususnya gitu, kayak misal kalau ada latihan yang intens atau habis long run 12 kilo ke atas, biasanya aku recovery-nya dibantu sama ngerendam kaki di air es batu itu loh, Lin. Oh, Iya, ice bath gitu. Tapi kalau ice bath kan mungkin sebadan gitu ya. Kalau itu aku kaki aja gitu, pakai ember cat gitu, aku masukin es batu, kasih air, rendam 10 detik, diangkat, nanti masukin lagi, diangkat lagi gitu. Oh, sampai berapa menit itu sampai Itu es batunya habis? Enggak sih, tergantung aja sih, terserah Oke. mau seberapa. Tapi yang jelas jangan sampai kedinginan juga gitu, nggak baik. Emang itu fungsinya buat apa? Kalau di aku sendiri sih itu bisa buat ngeregangin otot ya, Lin ya. Jadi kayak yang tadinya kerasa pegel banget ya lebih sedikit berkurang lah, lebih rileks gitu. Oke. Makanya kalau kita nontonin pemain timnas itu rendam sebadan badan Iya, itu, betul. Itu after apa? Before. Kalau aku di after. kalau kamu Iya, after, after kamu latihan before. yang intens gitu. Oke, kalau before fungsinya buat meregangkan otot juga. Aku kurang tahu ya kalau Oke, before oke. ya, tapi kayaknya kebanyakan sih pasti after latihan After sih. latihan ya, oke. Lagi sisanya buat mandi itu kayaknya seger deh. Tapi emang bener sih habis Iya. capek-capek gitu ya. Tapi biasanya kamu kalau mandi gitu habis olahraga nih kan pasti berkeringat banget. Iya. Kamu nunggu keringetnya kering dulu nggak? Iya, aku jelas nunggu keringatnya kering karena kalau nggak nunggu kering pasti habis mandi bakal keringetan lagi gitu. Gitu. Masih suhu badannya masih di atas gitu. Oke. Itu nek wong Jawa ngomongnya keringet buntet ya Iya, Mbak Dis ya. betul. Oke. BTW udah mulai tulit-tulit Iya. ini nih. Kita Keretanya dari arah mana nih kira-kira nih? mana ya? Ayo tebak-tebakan, tebak-tebakan. Kayaknya dari atas. Oke Baris, kita sambil makan dan ini keretanya lewat di depan kita. Iya. Wah, ini baru kereta penumpang. Iya, betul.
padahal ini pertama kali aku di sini sih main kesini. Setelah viral baru kesini. Betul, tapi kamu tipe yang gitu nggak? Kalau misal ada yang viral, nunggu sepi dulu baru didatengin. Iya betul, karena kalau terlalu rame kita nggak bisa nikmatin gitu kali ya. Betul, kalau gini kan enak ya, nggak rebutan tempat duduk, bisa sambil makan dulu Badis. Ini kamu mie apa Dinda? Aku mie Aceh. Mie Aceh, aku mie rendang. Makan dulu Badis. Habis membakar kalori. Kita nimbun lagi ya, Nimbun ya. isi energi. Emang trennya gitu nggak sih? Lari sambil belok dikit beli telur gulung. Belok dikit Beli somai. Lanjut dulu Badis, kita makan. Gimana, seru nggak hari ini Dinda? Seru sih, dan ternyata ini tempat makannya gampang dijangkau juga ya Linda ya? Betul. Iya, jadi hari ini kita sudah seru-seruan bareng. Makasih Dinda. Iya, sama-sama. Jauh-jauh menghampiriku dari Doro ke sini ya. Alhamdulillah dapat ilmu baru juga. Ya, nanti kapan-kapan kita harus lari bareng lagi sih Lin. Betul, kita harus lari bareng lagi. Terus Badis yang ada di rumah juga jangan mager-mager untuk tetap olahraga seminggu sekali, nggak apa-apa ya. Iya, yang Dinda penting ya. rutin dan konsisten. Oke, baik. Kita closing bareng ya Dinda Oke. ya. Terima kasih Badis ya sudah menyaksikan keseruan kita hari ini jogging di Mataram dan juga makan di sini. Jangan lupa untuk saksikan terus untuk episode-episode healing selanjutnya. Dan sekian, terima kasih. Saya Linda. Saya Dinda. Terima kasih sudah menyaksikan Healing. Heal your soul, heal your mind. Bye-bye.